Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Aris dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2, kelas Hukum dan Administrasi Perencanaan B, akan membawakan materi terkait tautan peraturan perundang-undangan dengan penataan ruang beserta implementasinya. Di sini kami sendiri beranggotakan yang pertama ada Sayyid Maulana dengan NRP 1122, kemudian ada Katlea Anindya dengan NRP 1129, dan saya sendiri dengan Sri Kandi Bella Pertiwi dengan NRP 1137. Adapun untuk outline materi kami seperti yang tertera di dalam slide. Baik, yang pertama yaitu terkait urgensitas hukum dalam perencanaan di Indonesia. Nah, aspek hukum sendiri itu menentukan dasar hukum yang mengatur kegiatan perencanaan sehingga dapat dilaksanakan secara sah dan terstruktur. Hal ini mencakup undang-undang dan regulasi yang mengamanatkan bagaimana perencanaan itu harus dilakukan, oleh siapa, dan dalam konteks apa. Kemudian yang kedua, hukum sendiri itu menetapkan aturan terkait proses administrasi perencanaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan. Nah, di sini itu mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun rencana, termasuk konsultasi publik, pengumpulan data, dan juga evaluasi. Kemudian yang ketiga, setiap produk rencana itu memerlukan legalitas yang memberikan kekuatan hukum bagi rencana untuk diimplementasikan. Dan yang terakhir, hukum sendiri itu sebagai alat penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua pihak itu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, secara keseluruhan, aspek hukum dalam perencanaan sendiri itu mencakup keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana suatu wilayah itu ditata. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan itu bukan hanya sekedar teknis, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum dan tata kelola negara. Next. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tautan antara regulasi dan penataan ruang. Nah, di sini kita tahu bahwa kota sendiri itu merupakan sebuah sistem yang dinamis atau terus mengalami perkembangan, mulai dari pertumbuhan penduduknya hingga peningkatan aktivitas pembangunannya. Nah, dari sinilah biasanya akan memunculkan berbagai permasalahan, entah dari aspek tata ruangnya, sosial, maupun kebudayaannya. Disinilah kemudian peran regulasi itu dibutuhkan, di mana regulasi dijadikan sebagai alat untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan kota agar tetap berjalan tertib dan teratur. Regulasi di sini sebagai aturan yang memuat kerangka hukum terkait bagaimana suatu ruang kota itu dimanfaatkan. Nah, namun di sini kita juga bisa lihat bahwa regulasi sendiri itu bisa menjadi sebuah masalah dalam penataan ruang suatu perkotaan. Hal ini tidak lain karena regulasi yang ada itu sangat lemah dan tidak efektif. Penyebab lemahnya regulasi ini itu juga bermacam-macam. Mungkin karena proses penyusunan regulasinya tidak transparan dan melibatkan publik, sehingga regulasi yang ada itu tidak mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat. Bisa juga karena kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam menyusun regulasinya, atau juga bisa karena adanya kepentingan dan tekanan politik sehingga regulasi ini hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu saja. Dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa regulasi yang baik adalah kunci untuk mewujudkan penataan ruang yang tertib, teratur, dan berkelanjutan. Sebaliknya, regulasi yang lemah atau tidak efektif itu akan menyebabkan masalah dalam penataan ruang dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu masuk ke dalam penerapan peraturan dalam penataan ruang. Peraturan perundangan dalam penataan ruang sendiri dan pembangunan kota memiliki tujuan penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Artinya, bahwa masyarakat itu dapat mengandalkan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur dalam pengembangan wilayah, yang pada gilirannya itu akan melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Kemudian, peraturan perundangan itu sebagai produk hukum harus memiliki pertama, kejelasan substansi, kemudian prosedur, konsistensi, perlindungan hak, sederhana, dan mempunyai kekuatan yang memaksa. Dan yang ketiga, peraturan perundangan mempunyai kekuatan memaksa jika memenuhi 3 syarat, yaitu mempunyai kekuatan secara yudisional, di mana peraturan itu harus memenuhi prosedur formal dalam pembentukannya. Yang kedua, desosiologis, di mana peraturan itu harus diterima oleh masyarakat. Berarti bahwa regulasi tersebut harus relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai dari masyarakatnya. Dan yang ketiga, itu filosofis, atau peraturan sendiri harus sesuai dengan tujuan hukum sebagai nilai positif, yaitu untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat. Ya, selanjutnya merupakan penetapan dari peraturan perundangan yang sebelumnya sempat dibahas tadi. Jadi, penetapan perundangan itu berupa penetapan produk hukum atau disebut juga dengan legalisasi dari rencana tata ruang itu sendiri. Untuk penetapan produk hukumnya ini sendiri sebenarnya memiliki berbagai macam bentuk. Nah, salah satu contohnya yang diambil adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang pertama di pasal 20 itu mengenai rencana tata ruang wilayah nasional dalam bentuk penetapan produk hukum peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua ada pasal 23 mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi yang bentuk penetapan hukumnya berupa perda provinsi. Lalu di pasal 26 terkait RT RW kabupaten kota dengan bentuk penetapan produk hukum berupa perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh bentuk penetapan produk hukum lainnya berdasarkan Permen PU, lalu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Permen Nomor 1 Tahun 2008. Nah, di sini ada beberapa list dari produk rencana tata ruang yang sudah dipasangkan dengan bentuk penetapannya, mulai dari RT RW nasional, RDTR, hingga rencana strategis dan RTBL. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai permasalahan dari regulasi dalam perencanaan tata ruang. Untuk permasalahan itu sendiri dimulai dari permasalahan prosedur, yang mana sebelum ditetapkannya UU PR 1992, adanya bentuk hukum peraturan penataan ruang kota ini sendiri itu berada setingkat dengan peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ini sendiri bukan peraturan yang mampu mengikat publik, karena pada Undang-Undang Dasar tidak dinyatakan bahwa peraturan menteri ini mendelegasikan wewenang legislatif presiden kepada menteri. Yang mana peraturan menteri itu hanya mampu mengatur administrasi di bawah wewenangnya saja atau memiliki sifat sektoral instansi. Kemudian, apa sih masalah yang ditimbulkan dengan peraturan perencanaan tata ruang yang bersifat sektoral instansi? Nah, hal ini kemudian nantinya akan mengarah pada permasalahan terkait kerancuan dari permasalahan tata ruangnya, di mana peraturan tata ruang ini mengalami tumpang tindih karena adanya sifat sektoral instansi itu sendiri. Karena eh, untuk kita breakdown sedikit, jadi untuk peraturan sektoral instansi ini kemudian menyebabkan terhadap kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini kemudian mengarah pula pada tidak maksimalnya penerapan
rencana tata ruang itu pada wilayah-wilayah yang memiliki spesifikasi tertentu. Jadi tidak sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut karena sifat dari peraturan menteri itu yang bersifat umum. Jadi tidak dapat menjangkau untuk wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, misalnya ini sendiri dari kebijakan RT RW yang merupakan payung hukum dari pembangunan daerah. Tapi kebijakan dari RT RW tersebut itu kadang tidak berdasar pada kondisi aktual lapangan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa peraturan ini tidak dapat mencakup karakteristik tertentu suatu wilayah. Sehingga akan muncul ketidaksinkronan dengan arahan pemanfaatan ruang itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh dari kerancuannya. Yang pertama itu ada Kepmendagri dengan Kemenpu, di mana di sini itu kedua peraturannya mengatur aspek teknis perencanaan kota. Padahal untuk teknis perencanaan kota ini sendiri hanya menjadi tanggung jawab dari Departemen PU saja. Lalu yang kedua ada Permendagri nomor 8 tahun 1998 dan Kepmen Kimpraswil nomor 327 tahun 2022 ini terkait pengkategorian produk rencana tata ruang, di mana keduanya itu memuat pengkategorian produk rencana tata ruang dengan pengkategorian yang berbeda. Adapun untuk di Kemen Kimpraswil ini sendiri tidak mendetail mengenai pengkategoriannya itu sendiri. Selanjutnya ada sanksi. Untuk sanksi dibagi menjadi tiga, berupa sanksi pidana, perdata, dan yang ketiga itu ada sanksi administratif. Untuk yang pertama, sanksi pidana. Kita bahas dulu mengenai hukum pidana. Jadi hukum pidana atau hukum kriminal itu merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja sih yang dilarang atau terlarang dan nantinya termasuk dalam tindak pidana. Nah, untuk hukum pidana ini sendiri dalam KUHP itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ini sendiri terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, penyitaan barang, dan pengumuman keputusan hakim. Ini ada contoh dari sanksi pidananya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pada pasal 110 di sini memuat pidana pokok yang mana diterangkan larangannya itu berupa mengubah fungsi ruang situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya tanpa seizin menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Untuk sanksinya dari pidana pokok ini sendiri berupa penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah. Lalu di pasal 115 ini memuat pidana tambahan. Jadi dimuat bahwasanya selain ada pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yang dimaksud pada pasal 110 sampai pasal 114 dikenai pidana tambahan. Yang pertama ada kewajiban pengembalian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua ada perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, kita masuk ke sanksi perdata. Jadi untuk sanksi perdata ini sendiri atau hukum perdata, itu merupakan bagian dari hukum privat. Dia membahas mengenai hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Lalu untuk jenis putusan hakimnya itu sendiri, karena putusan hakim ini ada tiga jenis. Yang pertama ada putusan kondemnatoir, itu merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua ada putusan deklatoir, ini putusannya bersifat menerangkan dan menegaskan dari suatu keadaan hukum. Kemudian yang ketiga ada putusan konstitutif, merupakan putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Di sini ada bentuk sanksinya dalam hukum perdata. Yang pertama berupa kewajiban pemenuhan sesuatu, dan yang kedua ada hilangnya keadaan hukum yang diikuti terciptanya hukum keadaan hukum baru. Lalu yang ketiga ada jenis sanksi administratif. Nah, untuk sanksi administratif ini sendiri bentuknya itu sudah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang pertama berupa peringatan tertulis, kemudian ada pembatasan kegiatan pembangunan, ada pemberhentian sementara,
Kemudian ada pembekuan dan pencabutan IMB, lalu ada pembukuan sertifikat, dan ada perintah pembongkaran. Adapun untuk contohnya dari sanksi administrasi ini sendiri berupa peraturan bupati atau wali kota. Oke, selanjutnya itu perizinan. Perizinan sendiri itu untuk mengendalikan setiap kegiatan perorangan atau badan yang sifatnya preventif. Dilakukan melalui perizinan, ada 4 bentuk yang sifat mengandung pengertian perizinan menurut Syafruddin 1997, yaitu yang pertama izin. Izin itu bertujuan untuk menghilangkan halangan, yang dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Yang kedua yaitu dispensasi, bertujuan untuk menebus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan. Lalu yang ketiga yaitu adanya lisensi. Lisensi adalah izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu konsesi, merupakan izin yang sehubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. Namun, oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Nah, jenis-jenis perizinan ini ada banyak. Yang pertama itu ada izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin reklame, izin trayek, izin penggunaan trotoar, dan lain-lain. Lalu di sini ada kewenangan memberikan izin. Nah, kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin perlu ditelaah dari urusan-urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang mengaturnya. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah yang pertama itu adanya politik luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat justisi, kelima moneter dan fiskal nasional, dan keenam agama. Nah, apabila izin ini dilanggar itu tentunya ada pengaturan sanksi di bidang perizinan yang bertujuan untuk menciptakan konsistensi pelaksanaan hukum. Perizinan ini masuk dalam hukum administrasi negara. Nah, sanksi umum yang berlaku diantaranya yaitu adanya gestur dua atau paksaan pemerintah. Yang kedua yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan izin, seperti izin pembayaran dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu adanya pengenaan denda administrasi, dan yang keempat yaitu pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Nah, untuk strategi lain pendekatan hukum ini, apabila tidak menginginkan pendekatan hukum karena tidak masuk ranah hukum publik, di sini ada 3 strategi yang dapat ditempuh, di antara lain yaitu yang pertama pemberian insentif, kedua yaitu pemberlakuan disinsentif, dan yang ketiga apabila insentif dan disinsentif ini tidak dapat dilakukan, maka adanya manajemen konflik. Cepat loh ternyata. Pemberian insentif ini bertujuan untuk memberikan rangsangan dan mendorong realisasinya pertumbuhan atau kegiatan yang direncanakan. Insentif diberikan kepada siapapun yang menaati ketentuan yang ditetapkan, antara lain dalam bentuk yang pertama insentif bernilai ekonomi seperti bantuan perawatan, bantuan teknis atau uang, dan keringanan biaya perizinan. Lalu adanya insentif berbentuk fisik dalam bentuk kemudahan yang menyediakan sarana dan prasarana lingkungan atau kemudahan memberikan perizinan pemberian hadiah. Kalau yang lama, strategi pemberian insentif sendiri diantaranya ditetapkannya pajak dan pengurangan pajak, adanya subsidi dan bantuan keuangan, adanya perlindungan hukum, pemberian izin atau lisensi, perjanjian kontak dan kesepakatan, perlindungan hukum dan investasi asing, sistem penghargaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemberlakuan disinsentif. Pemberlakuan disinsentif ini adalah pendekatan hukum yang digunakan untuk menghukum atau membatasi perilaku yang dianggap tidak diinginkan atau merugikan. Tujuannya untuk menciptakan insentif negatif atau konsekuensi yang tidak diinginkan agar individu atau entitas berpikir 2 kali sebelum melanjutkan perilaku tersebut. Diberlakukannya kepada siapapun yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, antara lain dalam bentuk yang pertama adanya disinsentif ekonomi seperti pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi. Lalu yang kedua adanya disinsentif fisik dalam bentuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Nah, namun tetap diperhatikan disinsentif ini tetap tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti hal ini berkaitan dengan
rasa keadilan atau hak asasi manusia. Strategi disinsentif sendiri seperti adanya yang disebutkan sebelumnya, yaitu pajak yang tinggi, denda dan sanksi, pengurangan subsidi, pencabutan izin atau lisensi, hukum pidana, penghapusan keistimewaan pajak, dan lain-lain yang bisa dibaca di slide ini. Iya, aku kemarin tuh kan ini, aku itu gini nih di PKN, variabel terkait apa aja yang bisa dikatakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga adanya manajemen konflik. Iya. Nah, jika isu melalui pemberian insentif dan disinsentif itu tidak membawa hasil, maka strategi lain yang dapat ditempuh adalah mencari penyelesaian melalui pendekatan manajemen konflik. Nah, manajemen konflik sendiri adalah pendekatan menggunakan kerangka kerja hukum dan prosedur hukum untuk mengelola, menyelesaikan, atau meredakan konflik antar individu, kelompok, atau entitas. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil sesuai dengan hukum. Terus kalau bisa mata doa itu Di sini ada beberapa strategi dalam implementasi manajemen konflik seperti adanya penegakan hukum, arbitrase, mediasi, negosiasi, penyelesaian pengadilan, hukum restoratif, dan lain-lain. ya, Di sini ada beberapa contoh kasus yang sulit untuk diberlakukannya sanksi hukum seperti kejadian-kejadian fenomena yang sering terjadi pada lingkungan kita, yaitu adanya okupasi di bantaran sungai oleh masyarakat untuk dijadikan bangunan tempat tinggal atau tempat usaha. Lalu yang kedua adanya PKL yang berjualan di pinggir jalan, bahkan memakan badan jalan, terutama di jalan utama kota. Lalu kasus ketiga yaitu adanya pembangunan oleh warga masyarakat yang dilakukan dengan tidak mengikuti rencana tata ruang, dan isu terakhir yaitu adanya pembangunan di kawasan lindung seperti lahan basah, resapan air, atau tanah di kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 40% yang bisa menimbulkan aliran debris, hutan lindung, dan lainnya. Membahas mengenai manajemen konflik ini, sebenarnya konflik itu bisa diselesaikan dengan beberapa hasil akhir seperti win-win, win-lose, lose-win, lose-lose, atau half-half, yang dimana bisa ditunjukkan melalui diagram kuadran yang ada pada sini, yaitu berdasarkan kooperatif dan sensitivitas. Di sini memang sebenarnya tidak ada satu cara yang benar-benar tepat untuk mengatasi suatu konflik. Kita tuh bisa adanya dengan kolaborasi atau adanya kompetisi, akomodasi, pengabaian, bahkan jika memang di garis tengah itu adanya kompromi dari kedua belah pihak. Itu namanya. Nah, mungkin ini contoh terakhir sebelum ditutup, yaitu dengan isu-isu yang mungkin sebelumnya dijelaskan mengenai mungkin ada PKL yang berjualan di pinggir jalan itu, mengapa mungkin contoh kasus baiknya yang ada di Jogja dan Solo ini, mengapa PKL-PKL itu tuh tidak mendapatkan insentif atau perlakuan dari manajemen konflik itu untuk berjualan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang disediakan pemerintah untuk berjualan. Seperti di sini ada teras Malioboro yang ada di Yogyakarta. Jadi PKL itu tidak menghalangi berjualan di pinggir jalan, namun memang disediakan tempat untuk mereka melakukan usaha. Mungkin seperti itu untuk contohnya di Jawa Tengah ini, Jogja dan Solo. Sudah tujuh, Pak. Mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.